Nah, jadi ini maksudnya supaya kertas jangan bergeser-geser. Kalau diletakkan di atas meja gambar, ini diselotip, ya, diselotip. Nah, seperti ini. Kalau tidak, nanti kalau nggak diselotip, waktu Anda menarik garis di meja, nanti dia bergeser. Ya, tapi kalau Anda mungkin menggunakan kertas gambar di atas bukunya, ya boleh-boleh saja sih, tapi intinya jangan bergeser lah, begitu. Ini juga, ya. Jadi ini kalau mau mengerjakannya biar kelihatan rapi. Nah, kemudian pensil, ya. Nah, ini aturannya. Nah, jadi ini kalau mau merautnya ukurannya jadi 1,5, kemudian 3/8 inci, ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian ditajamkan ujungnya, ya. Nah, ditajamkan ujungnya dengan memutar, ya. Jadi cara menajamkannya juga memutar, ya. Ini diputar nanti berlawanan arah. Nah, kemudian jangan lupa, nah ini penting juga, ada tisu atau kain lap tisu. Jadi supaya kertas gambar itu bersih. Ada juga yang penilaiannya itu gambar sudah bagus, sudah cantik, tapi tidak bersih. Nah, ini terpaksa dikurangi juga nilainya, ya. Nah, ini dia tadi. Nah, kemudian ini kompas. Kompas adalah jangka, ya, jangka. Nah, ini untuk kepala jangkanya. Ya, nah, jadi lihat ya, untuk memposisikannya supaya dia bagus, rata, ya, posisinya seperti ini, ya. Needle, kemudian LED-nya. Jadi ini pensilnya. Nah, ini jarumnya itu masukkan dia ke dalam, ya. Cara penggunaannya. Nah, jadi kalau untuk oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, ya. Nah, jadi ini untuk penggaris, ini digunakan untuk membuat garis lurus, ya. Kompas atau circle template ini untuk arch ataupun lingkaran. Kita lanjutkan saja. Nah, ini yang penting, ya. Di sini juga mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi sebenarnya menggambar ini, ya, tangannya juga harus bersih. Kalau habis makan kemudian gambar, nanti kertasnya juga menjadi kotor, ya. Perhatikan hal-hal yang seperti ini di tangannya, bersihkan dia pensilnya di atas tisu, ya, persiapkan penggarisnya. Nah, jangan lakukan hal-hal yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kemudian, nah ini kadang-kadang lupa, ya, membersihkannya itu dengan tangan, gitu, ya, dengan tangan dikibas-kibaskan begitu. Nah, akhirnya karbon yang ada di atas kertas ini akan menyebar, menggores permukaan kertasnya, jadi kotor. Jadi jangan dipakai tangan, jadi dikibaskan, diembus saja seperti itu. Apa namanya, ya? Jangan dikibaskan pakai tangan apanya, ke kertasnya, gitu. Nah, ini kalau menggunakan kompas, locate the center of the circle to be drawing to intersection line. Jadi buat garis sumbu, ya. Nah, kemudian tentukan, jadi berapa diameter yang akan dibuat lingkarannya, lihat disesuaikan di garis penggarisnya. Lalu tentukan middle point-nya. Nah, ini cara penggunaannya. Nah, kemudian cara menariknya, yang bukan batangnya ini dipegang, kadang-kadang kan mau cepat batangnya, jadi ujungnya ini, ya. Cara menariknya itu ujungnya ini.
Nah, jadi seperti ini, tarik dia. Nah, jadi ujungnya ini yang digunakan untuk menarik jangka tersebut. Nah, oke. Ini kalau menggunakan template atau menggunakan mouse lingkaran, ya. Nah, jadi gambar dulu garis tegak lurus untuk menentukan titik pusatnya, ya. Nah, kemudian letakkan posisi meletakkan template-nya ini, ya. Nah, di sini kan di template ini kan ada tanda ini tanda sumbu. Jadi paskan dia garisnya di sini. Nah, ya, setelah itu kemudian tracing circle-nya, tracing lingkarannya. Oke, tracing lingkarannya, kemudian keluarkan template-nya, maka jadilah lingkarannya seperti itu. Nah, jadi ini cara-cara menggunakan template, ya. Nah, drawing a line through the given point, ya. Jadi ini membuat garis dari dua titik. Nah, jadi ini diketahui titik A, titik B, bagaimana cara membuatnya. Nah, ini place the pencil tip at the one of the given point, place the triangle at the pencil tip. Nah, seperti ini, tarik garis, ya. Nah, ini untuk horizontal line. Ya, kalau menggunakan T square, garis T, ya, kemudian tarik garisnya seperti itu. Nah, ini untuk horizontal line. Nah, ini kalau sudutnya 60 derajat, ya. Jadi bisa cara menarik, jadi pensilnya itu kira-kira dibuat seperti ini. Sudutnya waktu menariknya itu jadi tidak tegak. Jadi dibuat kira-kira pensilnya itu 60 derajat, ya. Cara agak kemiringan dari pensil waktu ditarik. Nah, ketika menarik garis dari kiri ke kanan ini, rotate the pencil slowly. Jadi putar pensil ini secara pelan-pelan sambil menarik, ya. Sambil menarik pensil dari kiri ke kanan, ya. Jadi ini tarik, kemudian putar pelan-pelan. Supaya apa? Supaya karena pensil ini kan kalau kita tarik itu kan akan aus ujungnya. Nah, supaya ujungnya itu tetap seimbang keausannya dan apa namanya, dia tidak tumpul begitu, ya. Jadi sambil berputar. Nah, ini dari kanan, ya. Nah, ini cara-cara ya, perhatikan, ya. Nah, ini kalau menarik garis tegak. Jadi kalau dilihat di sini sudutnya tetap 60 derajat. Nah, ini sambil diputar. Jadi pensilnya sambil diputar. Nah, ini untuk menggaris yang sudutnya 30 derajat, ya. Nah, jadi ini fungsi apa namanya? Bagaimana menggunakan penggaris yang segitiga. Jadi kalau ada dua, jadi yang satu lagi itu
sebagai landasannya menahan, ya, sebagai landasannya. Tapi kalau ini pakai penggaris T ini nggak akan, karena dia di sini ada meja gambarnya, jadi dia ditahan, jadi ini nggak akan goyang lagi, dia nggak akan bergerak dia, maka garisnya akan lurus seperti itu. Nah, ini untuk membuat garis yang sudutnya 45 derajat, ya, 45 derajat. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, nggak perlu menentukan titik-titik untuk posisi sudut gambar, karena ini kan sudut-sudut istimewa, jadi sudah ada pada penggaris tersebut, jadi tinggal tarik. Kecuali kalau sudutnya itu di luar daripada sudut yang istimewa, jadi harus ditentukan dulu berapa besar sudutnya, ya. Kemudian dibuatnya dengan menggunakan busur, yang menentukan sudutnya itu dengan menggunakan busur, ya. Perhatikan. Nah, ini kalau 2 dan seterusnya. Jadi tipe seperti ini. Nah, nanti metode ini digunakan dalam mengarsir, ya. Digunakan dalam mengarsir. Buat arsiran. Nanti kita ada belajar tentang arsiran. Nah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini 60. Membuat garis 60. Jadi gunakan yang 30 sama 60 derajat. Nah, ini 60. Nah. Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak, cukup jelas. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Pak, cukup jelas. Jelas ya? Nah. Oke, ini untuk len 45, 15, ya, 15 derajat. Nah, ini cara membuat garis, ya. Minus 30 tambah 45 derajat sama dengan sama dengan 15 derajat arah CCW. Apa itu CCW? Ada yang tahu CCW? CCW, ada yang tahu CCW? Kalau CW ada yang tahu CW? Arah jarum. Arah jarum. Kalau cewek arah jarum. Ya. Kalau cewek berlawanan. Berlawanan arah jarum. Nah, counter clockwise. Kalau cewek clockwise, ya. Jadi searah putaran jarum jam. Ya. Nah. Ini juga seperti ini. Nah, ini untuk membuat, nah, jadi ini menggunakan dua penggaris segitiga, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk membuat garis pada sudut 75 derajat dengan horizontal. Jadi ini 30 derajat. Kemudian menggunakan yang 45 derajat sama dengan 75 derajat, ya.
Nah, jadi tidak perlu pusing-pusing ya, pusing-pusing artinya tidak perlu bagaimana ya cara membuat 75 derajat ya. Kalau yang gampang itu ya menggunakan 2 garis. Itulah. Jadi bisa dilihat ini tak, ini bisa diatur. Memudahkan. Nah, ini cara-cara penggunaannya. Nah, ini perlu disampaikan bagaimana cara penggunaan segitiga, ya. Jadi bagaimana Anda bisa memanfaatkan segitiga ini dalam membuat garis yang pada sudut yang berbeda, ya. Pada sudut yang berbeda. Ini ya. Nah, ini bisa Anda praktekkan ya, bagaimana membuat garis yang pada sudut 120, 135 dan 150. Ya. Nah, Anda bisa praktekkan nanti arrange the triangle untuk menggambar garis pada 120, 135 dan 150. Nah, oke, ya nanti latihan diri. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, sebelum kemari ada yang ingin tanyakan lagi? Jelas, Pak. Belum ya? Upgrade geometri. Ini ada bisecting, paralel. Ini garis bisecting. Ini titik tengahnya. Kemudian paralel line, garis paralel, inclined, garis perpotongan. Kemudian untuk arcus, sudut-sudut seperti ini. Perpendicular line, garis tegak lurus. Kemudian garis di antara lingkaran, ya. Nah, ini nanti kita sebentar lagi kita akan pelajari. Nah, yang pertama bisecting a line and angle, dan sudut, satu sudut. Nah, ini kita lihat ya, ini ada satu garis yang panjangnya dari titik A ke titik B. Nah, kita lihat. Ya, jadi membagi dua garis ya untuk menentukan titik tengahnya. Tentukan titik tengahnya dengan menggunakan dengan menggunakan jangka. Ya, jadi ditentukan R-nya R1, jadi juga panjang juga R1. Kemudian dibuat lengkungan, ya. Kemudian di titik B juga dibuat lengkungan. Maka pertemuan garis lengkungan ini akan didapatkan satu titik, lalu ditarik garisnya, maka itu didapatkan titik pertemuan titik tengah daripada garis tersebut. Ya, nah ini saya ulangi lagi seperti itu. Kemudian to bisect a given angle, untuk sudut, ya. Lihat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya itu? Ya, Anda bisa lihat, Anda bisa baca, itu ada di halaman 39, ya, halaman 39. Gambar 4.5 membagi dua
sebuah sudut, membagi dua sebuah sudut, ya. Membagi dua sebuah sudut, cara membagi dua sebuah sudut sembarang diperlihatkan pada gambar 45 itu bisa dibaca di halaman 39. Satu, dengan jari-jari yang cukup besar, gambarlah sebuah busur lingkaran. Nah, itu ada di buku, ya. Nah, ada di buku. Nah, konstruksi-konstruksi dasar untuk geometri. Jadi halaman 39 bisa dibaca, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk membuat garis paralel. Untuk membuat garis paralel, kita lihat, silakan dilihat, perhatikan, yaitu penggarisnya. Jadi ada dua penggaris. Nah, tinggal tarik, ya. Kemudian seperti itu. Nah, jadi itu fungsi daripada penggaris, ya. Fungsi daripada penggaris. Jadi tinggal menarikkannya, ya. Kita ulangi lagi. Nah, tarik seperti itu. Jadi apa nanti kalau dia berapa tebalnya atau berapa lebarnya? Nah, lebarnya nanti bisa ditentukan, dilihat di sini skalanya tuh. Ini kan mau seberapa bisa dilihat di situ, di garisnya itu berapa. Kita lanjutkan lagi. Ini ada R-nya. Nah, ini kalau dia pakai busur, ya, diketahui R-nya berapa. Sorry, bukan busur, jangka, ya, diketahui berapa R-nya untuk menentukan paralel, maka pertemuan lengkung tarik garis, maka dia akan sejajar dengan ini. Nah, ini untuk menentukan berapa jaraknya, ya. R ini kan ukuran jari-jari, ya. Jadi kan sudah diketahui berapa jaraknya. Nah, ini untuk menggambar garis tegak lurus. Nah, jadi tinggal tarik garis tegak lurus seperti itu. Nah, jadi, nah, ini menggambar dengan menggunakan dua penggaris. Jangka. Untuk garis tegak lurus. Sorry. Nah, ini sorry, yang pertama tadi sudah.
Bentar ya. Tadi mana dia? Kompas metode. Ah, ini dia ya. Tadi kompas metode. Nah, ini yang menggunakan jangka ya. Jadi ini menggunakan jangka untuk menentukan titik A dan titik B. Oke, nah ini itu bisa dilihat di buku halaman 38 ya, gambar 43 ya, menggambar garis tegak lurus, keterangannya ada di bawah itu, pelaksanaan untuk membuat gambar 4.3. Jadi ditentukan dulu R-nya, jari-jarinya berapa, kemudian dibuat garis lengkung. Titik A, ya, dua garis mendapatkan satu titik, lalu tarik garis ke atas. Nah, itu untuk membuat garis tegak lurus dengan menggunakan busur. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, nah ini masih menggunakan segitiga, penggaris segitiga. Nah, ini kompas metode. Metode dengan menggunakan jangka ya. Nah, itu membuat satu garis tegak lurus. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Tadi yang R1 sama R2 itu, R2-nya berapa kalinya R1 ya Pak? Nah, kalau R2-nya itu kan bergantung berapa kita mau buat ukuran kan itu. Boleh 2 kali ya. Kan ini kan untuk menentukan ganti digambar. Nah, ini 2 kalinya R1 ya, supaya dia berada di luar garis ini. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kita lanjutkan lagi. Jadi Anda bisa mencoba ya untuk latihan di kertas ya, untuk latihannya. Untuk 15 derajat. Nah, ini untuk garis yang berpotongan.
Oke. Ini untuk sudutnya 3 garis pada sudut 30 derajat. Nah, ini 30 derajat atau dengan yang ini. Metode yang kedua, ya, seperti itu. Ini untuk 75 derajat. Kemudian untuk menggambar garis tangan, ya, ataupun arkus atau satu lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, jadi menggambarnya ada aturan-aturannya untuk mempermudah membuat garis ataupun lingkaran, ya. Nah, ini membuat garis yang bersinggungan dengan lengkungan, ya. Ini C ini adalah titik senternya, ya. Ini titik center. Ini tanda plus ini adalah simbol untuk garis sumbu, ya, garis sumbu. Jadi ini merupakan titik pusat daripada lengkungan ini, ya. Jadi C ini center untuk membuat garis yang bertemu antara permukaan garis lengkung ini. Nah, jadi ada dua metode. Ini metode pertama dan ini metode yang kedua. Nah, kemudian menggambar tentang kurva tangan. Nah, ini dia, ya, untuk membuat Nah, untuk keterangan ini, untuk gambar ini, Anda bisa lihat di buku halaman 43. Ya, bisa baca keterangannya. Gambar 4.15 itu di bawah. Cara membuat lingkaran singgung pada dua garis berpotongan. Gambar 4.15 pada halaman 43.
Ya, kalau itu yang ada di buku sama dengan yang di slide ini. Halaman berapa tadi Pak? Sorry. Kita lihat halamannya 43. Nah, ini praktiknya ya. Ini praktiknya. Cara mengerjakannya. Saya ulangi lagi. Itu dapat R-nya. Jadi tahu R-nya. Ya, ditentukan ya, R-nya ditentukan. Jadinya seperti ini. Jadi ini titik menjadi titik center untuk membuat lengkungan. Menggambar kurva tangan. Tangan point lies on the line pass through the centers of each arch or circle. Ya, perhatikan ya, ada lingkaran kecil dan lingkaran besar R1 dan R2. Kemudian di sini bersinggungan antara R1 dan R2 lingkarannya ya. Nah, kemudian ada ketiga. Nah, ini untuk menggambar garis yang ada di eksternal di bagian luar. Ini yang bagian internal, bagian dalam. Artinya membuat senternya itu ada bagian dari dalam lingkaran. Kalau ini senternya itu ada di luar lingkaran, ya. C-nya. Nah, ini bisa dilihat di halaman 45. Bisa dilihat di halaman 45, ya.
keterangannya ada jelas di situ, bisa dibaca. Kemudian di slide ini adalah praktik bagaimana mengerjakannya. Rasa cukup ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup jelas, Saya Pak. rasa sudah jelas. Jelas Pak, aman Pak. Ada Pak. Ini jelas Pak. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kurang jelas bisa atau dibaca juga di buku ada halaman 45. Ini untuk eksternal tangan. Nah, jadi membuat seperti itu. Nah, ini sudah menggunakan jangka ya untuk membuat lengkungannya. Nah, ini ada di halaman 45 tadi. Ini untuk tangan tipe yang kedua. Ya. Ini eh, eh,
gambar ya. Hitung dulu spesies gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam menggambar itu diukur dulu tinggi berapa, dihitung dengan kertas gambarnya. Kalau cukup, jangan langsung ditarik gambar atau dipaksakan, akhirnya mentok dia ke garis atas itu nggak, gambar itu nggak boleh seperti itu. Jadi perlu di posisinya, ukurannya. Kemudian layout the drawing step. Jadi langkah-langkah layoutnya tuh harus ditentukan di mana gambar pandangan depan, pandangan samping kanan, pandangan atas, pandangan bawah. Nah, jadi ditentukan dulu. Nah, itu makanya dioret-oret, diberikan di kertas buram. Ini nanti pandangan depannya di sini, pandangan samping kanannya di sini, pandangan atasnya di atas seperti ini. Sebelum dituangkan ke kertas A3-nya. Ya, jadi membuat layout gambarnya. Setelah itu baru nanti tahu posisinya di mana, baru dikerjakan. Ya, baru mulai drawing. Nah ini, nah oke. Baik, sekarang tugasnya adalah menggambar ini. Ya, tadi kan sudah dilihatkan bagaimana membuat gambarnya. Jadi sekarang tugasnya adalah menggambar ini. Perhatikan dulu, cukup enggak kertasnya, dan posisinya harus di tengah. Nah, jadi ini adalah tugas 2-nya. Ya, tugas 2. Nah, tugas 2, lebarnya ini dari titik sumbu adalah 76. Ditambah jari-jari 20. Jari-jarinya 20. Ya. Nah, jadi berapa itu? Kita hitung dulu. Jadi 76 tambah 20. Kemudian dari sini kemari jari-jari 32. Dari situ 8, 10, 100, ada berapa itu? 10, 12. 128. Jadi lebarnya ini adalah 128. Oke. 128. Nah, untuk ke atas
ini jarak dari sumbu bawah, lingkaran lengkungan bawah sampai ke atas itu 64. Catat dulu 64. Kemudian jari-jarinya ini adalah 20, jadi tambah 20. Kemudian ini jari-jarinya ini juga 20. 4, 6 tambah 2, 100. Jadi tingginya itu 104. Tinggi ini. Jadi garis ini sampai sini. Nah, kalau itu tarik sini, garis ini sampai sini itu 104. Kemudian dari sini sampai ke sini itu adalah 128. Oke. Nah, kemudian kertasnya, kertas A berapa yang cocok? Maaf Pak, maaf Pak, putus Pak dari tadi Pak. Putus Pak. Ya, putus. Nggak jelas Pak, apa? Kurang jelas Pak, putus-putus Pak, maaf Pak. Oh, putus-putus tadi ya? Iya Pak. Oke, saya ulang. Nggak kelihatan tadi Pak, ini untuk ukuran-ukurannya Pak. Oh, oke. Dari titik ini, nampak kursor saya nampak ya? Tanda Belum, Pak. kursor nampak kan? Ya? Gambar kelihatan sudah? Gambarnya kelihatan Pak, Anda, ini kursornya kelihatan nggak nih? Kursornya nggak kelihatan Kursor Pak? saya ini nggak kelihatan? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Mana caranya kursornya kelihatan? Ini agak ini Pak, agak patah-patah, jadi nggak kelihatan. Ya. Ini kelihatan nggak nih? kelihatan Pak. Yang merah nih? Ya kelihatan. Kelihatan Pak. Nah, oke. Kursor saya kelihatan ya. Dari sumbu ini sampai ke sumbu yang di lingkaran atas ini, itu jaraknya 76. Betul ya? 76. Kemudian jari-jari ini, lengkungan ini, jari-jari lengkungan ini 20. Sudah? Kemudian kita ke kanan, jari-jari lengkungan yang ini 32. Sudah? Nah, sekarang kita jumlahkan 76 tambah 20 tambah 32. Dapatnya berapa? Seratus dua 128. 128 Pak. 128. Berarti jarak dari sini sampai ke sini, ya, kalau saya tarik garis ke bawah ini, jaraknya dari sini sampai ke sini itu 128. Ya, jadi lebarnya ini adalah 128. Ya. Jadi dari sini sampai ke garis nanti di sini itu jaraknya 128. Sudah?
Kemudian kita ke atas untuk mengetahui berapa tingginya. Dari titik sumbu yang di bawah ini ke titik sumbu yang di atas itu panjangnya adalah 64. Ya, 64. Nah, kemudian kita lihat di sini jari-jari di sini adalah 20. Kemudian di atas jari-jari yang di sini adalah juga 20. Maka 64 ditambah dengan jari-jari 20 yang di bawah ditambah dengan 20 yang di atas. Jadi berapa? 64 tambah 40. 104. Berarti tinggi garis ini sampai ke atas ini itu adalah 104. Nah, jadi untuk gambar ini, untuk membuat gambar ini aja, itu diperlukan lebarnya 128 dan tingginya 104. Ya. Nah, belum nanti untuk ukuran untuk meletakkan ukuran ini, tanda ukuran ini ya. Nah, jadi kalau 128 sampai dengan 104, Anda pilih kertas yang mana? Ukuran berapa? A3 Pak. A3 Pak. Kertas A3. A3 Pak, A3. 3. Skalanya berapa ya Pak? Mohon maaf Pak. Ya, skalanya tunggu dulu, kita jangan cerita skala dulu ya. Tunggu dulu ya. Kalau kertas A3, kertas A4 sebenarnya bisa juga ya. Kalau seperti itu ya. Kalau skalanya 1:1, oke. Kalau kita buat dia kertas A3, kekecilan atau cukup 1:1? Agak kecil sih Pak. Kekecilan Pak. Kecilan itu Pak. 1:2 kayaknya oke Pak. Nah, Iya Pak. nah, coba kita buat skalanya diperbesar. 2:1. 2, 16, 5, 256. Bisa nggak ya? Oke, 256, 28, Kemudian nih. 208, 256 dengan 208 lebarnya bisa ya. Nah, jadi gambarnya bisa 2:1, ya kan, diperbesar. Kalau dibikin 3:1 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Pak. 3:1 Nggak kertas? Kebesaran, Pak. Kebesaran Pak. Besaran apanya? Gambarnya? Iya, terlalu besar. 3 kali 128, 384, iya. Kebesaran 348 dia 420. Kalau 104 kali 3, 300. Oh ya, nggak muat. Nggak muat, Ya. Pak. Nah, Ini jadi tahu kan? Bisa ngitungnya kan? Nah, berarti kan kalau dibuat skalanya 3:1 nggak cukup di kertas ya. Kalau kertas kita A3, kecuali kalau kertasnya A2. Ya. Kalau A2 mungkin cukup. Nah, jadi kalau kertas kita A3, kita hitung gambarnya hanya bisa diperbesar 2 kali. Ya. Dah. Kemudian dengan metode yang saya berikan kemarin, Anda meletakkan gambarnya itu berada di tengah.
Tahu ya? Jadi dibuat garis, kan udah buat kepala gambar, kemudian bagi dua, ya bagi dua, lalu ketemu titik garis sumbunya, yang tengah tuh jadi titik 0, kemudian gambar ini bagi dua, jadi 256 bagi dua ke kiri dan ke kanan, ya kiri dan ke 256 bagi dua, berarti 128 ke kiri, 128 ke kanan. Begitu juga yang 104-nya tuh ke atas dan ke bawah. Tapi kotaknya itu jangan di tengah dia nolnya, balik ke seperti yang kemarin membuatnya. Ya, supaya dia berada di posisinya berada di tengah, di tengah kertas gambar, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Minggu lalu kan saya ajarkan ya bagaimana membuat gambarnya itu berada di tengah ya. Paham ya? Baik, ada pertanyaan? Pak. Ya. Jadi kita bikinnya skalanya 2:1, Pak. Ya, 2:1. Oh, oke, Pak. Untuk tenggang Tetapi waktunya, nanti, mana ada pertanyaan lagi? ya, maaf Pak, saya Aldi Pak, ingin bertanya untuk tenggang waktunya berapa lama ya Pak untuk dari pembuatan sampai pengumpulan? Ya, oke. Ini tetap nanti sampai jam berapa ya nanti? Jam 11 ya? Hari ini. Halo? Iya Pak. Ya. Betul, Pak. Oke, kerjakan sampai nanti jam 11. Saya nanti jam 11 mau lihat sampai sejauh mana sudah sampai sejauh mana pekerjaan itu dihasilkan. Ya. Ya, syukur-syukur jam 11, sebelum jam 11 sudah selesai. Tidak ada penambahan waktu begitu. Saya mau lihat dulu progresnya. Oke. Nah, nanti ini kan ada apa? Ukuran-ukuran dimensinya. Ini ditulis semua. Tanda penulisan ukuran, kemudian tanda panah untuk jaraknya ini. Nanti ini ditulis semua. Ukurannya ini jangan dirubah. Artinya di situ tertulis 76, tetap tulis 76. Jangan ditulis jadi 128. Karena apa? Karena gambar kita kan sudah dibuat skala. Jadi yang diskalakan itu adalah gambarnya, tetapi ukuran sebenarnya adalah ini. Nah, jadi ketika nanti kita ingin membuat produknya ke bagian manufaktur, ukuran yang ada di gambar inilah yang kita berikan kepada orang manufaktur. Karena ini adalah ukuran perancangan. Jadi setelah dihitung, panjangnya itu 76 begitu kan. Yang kita inginkan adalah panjang 76. Tetapi karena digambar supaya lebih jelas detailnya, maka kita perbesar 2 kali. Nah, kalau nanti untuk dalam proses manufaktur pembuatannya yang kita kasih ukurannya adalah ukuran ini. Jangan ukuran yang sudah kita skalakan. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Ya, jadi jangan dirubah. Karena kalau dirubah, Anda tulis di situ 128, ketika diberikan sama orang manufaktur, dia akan melihat berapa angka yang tertera pada gambar tersebut. Nah, ketika jadi, produknya jadi besar. Nah, Anda komplain. Seorang manufakturnya nggak bisa baca gambar ya. Mau saya kan sekian. Nah, padahal gambarnya salah. Nah, itu.
Jadi kalau gambarnya salah, jangan salahin orang manufakturnya, karena dia mengerjakan itu pasti mengikut gambar. Seperti itu. Nah, baik, di sini ada gambar, ini ada lingkaran, kemudian ini ada lingkaran, ini ada gambar lengkungan, kemudian lengkungan, lalu ini dihubungkan pakai menggunakan garis. Ini juga ada lengkungan, ini pakai garis, ini lengkungan, ini juga lengkungan. Nah, seperti itu. Tadi sudah saya berikan penjelasannya. Oke, bisa dikerjakan. Gambarnya udah di capture ya. Tuh, nah saya akan share materinya ini, ya. Saya akan share materinya ke apa namanya, ke WA ya. Bentar ya. Pak, saya mau Ya. nanya Pak. Ya. Ini kita sampai jam 11, berarti besok kita masih ada kelas nggak Pak? Besok masih ada. Kalau ini nggak selesai, dilanjutkan besok. Oh, oke Pak. Berarti sekarang sampai jam 11 dulu gitu ya Pak? Ya. Oke Pak. Nah, jam 9.10 kita break ya. Jam 9.10 kita break. Silakan yang mau sarapan, silakan. Yang mau lanjut juga silakan. 9.30 kita lanjut lagi. Nah, saya akan share dulu. Jadi kalau kemarin sudah saya kasih tugas, kemudian ada beberapa yang sudah saya kasih koreksi, komentar, ada kesalahan di itu, jangan diulang lagi, maksudnya gitu, ya, jangan diulang lagi. Kalaupun ada kesalahan yang baru begitu, jangan itu lagi begitu. Pak, halo Pak, ke-mute Pak. Ya, oke. Ini harusnya dari revisi jadwal sampai jam 9 atau jam 11 Pak? Sampai jam 9.10. Ada, halo? Halo Pak? Sampai jam 9.10 ya. Kita lanjut sampai jam 11 Pak. Halo? Iya, Kita lanjut jadi sampai gini. jam 11 Pak ya. Sampai jam 11, lanjut jam 11 ya. Jam 9.30 break, ya kan? Jam 9.30 break. Kemudian lanjut untuk mengerjakan tugasnya ya sampai jam 11. Kalau nggak selesai,
dilanjutkan besok jam 1 gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada apa namanya yang selesai, ya boleh besok nggak usah masuk juga nggak apa-apa. Kalau hari ini selesai ya selesai. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, materinya sudah saya kirim ke grup WA, ya. Silakan dilihat, dibaca lagi. Kalau ada yang kurang jelas untuk membuat lengkungnya, membuat garisnya, ya, seperti itu. Silakan yang mau istirahat ya, jam 9.10 kita istirahat sampai jam 9.30.